karena Pak Merik yang memberikan makan, katanya minum untuk hal bencana yang asbes tadi. Ya mungkin tersedia gitu, cuman karena ini belum diberikan belum. gitu ya, atau miskomunikasi ini tadi kebaikan Pak Merik ini lebih dulu terpanggil, apalagi sebagai wakil rakyat, kan gitu. Nah, dia mampu dan ada ya langsung dikeluarkan oleh beliau. Gitu. Ngapain nunggu lama-lama dari kantor gitu? Yang namanya barang pemerintah ini kan harus melalui birokrasi. Gitu ya. Lagian bencana juga kan nggak kita duga-duga ya. Nggak ada bencana itu, semua itu rahasia Allah sebenarnya gitu. Baik. Benar Pak. Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak Maturidi. Ya. Sehat Pak. Pak Maturidi sedang mengencangkan kostum. Inilah areal kita DPRD Lampung Selatan, pemirsa, yang sedang rapat banggar pada seluruh instansi eksekutif tentunya. Yang azan, pemirsa. Ya, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyampaikan terkait dengan realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025. Yang pertama adalah perlu kami sampaikan untuk Dinas Penduduk tidak mengelola pendapatan. Yang kedua adalah untuk belanja daerah tahun 2025 dengan pagu anggaran sebesar 2017 miliar 91.567.870 rupiah dengan realisasi sebesar 15 miliar 680.223.520 atau sebesar 91,74% untuk dilaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Untuk sisa anggaran atau silpa sebesar 1.411.344.350 dengan rincian kegiatan yang tidak serap antara lain pertama untuk belanja pegawai, yaitu adalah yang pensiun dan mutasi, dan yang kedua adalah kegiatan yang bersumber dana BOKB. Itu ada beberapa regulasi yang memang tidak bisa dilaksanakan seperti belanja obat, dan untuk pelaksanaan kontrasepsi KB pada kelompok usia jenis kelamin pria, dan adanya beberapa kader yang memang tugas tertangkap. Ini menjadi salah satu penyebab terjadinya silpa. Kemudian untuk temuan BPK untuk Dinas Daluk KB tidak ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan untuk kawan-kawan Banggar untuk memberi masukan, saran, kritikan, dan solusi kepada Adinda Dede Swendar. Saya persilahkan. Ya, makasih saya kasih. Cukup? Bagaimana Pak Henry? Terima kasih pimpinan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang motongnya saya, semuanya saya kasih makan itu. Tapi sampai sekarang nggak ada, nyesel juga saya kasih makan. Coba saya beliin asbesnya aja. Nah, jadi itu Pak masukan. Untuk kawan-kawan cukup? Ya silakan Pak. Terima kasih, terus semangat untuk mengabdi Pak itu
kawan-kawan DPRD support bahwa kritikan masukan dari kawan-kawan DPRD itu adalah bentuk sayang untuk bagaimana Lampung Selatan ini maju. Jadi kalau bagaimana mau maju Lampung Selatan, kalau mesin senso aja nggak ada kita, ya. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pak, izin konfirmasi Pak, Pak Maturidi. Tadi kan bahasa ada merdeka itu simbolnya apa Pak? Ya nggak ada Simbolis? simbol sih. Oh. Karena kita ini semua adalah merdeka. Itu saja. Tapi Pak Merik katakan belum mereka. Iya. Iya, itu Kita, kan relatif. masyarakat Lampung Selatan. Ya, relatif gitu ya. Siapa yang mendengar, siapa yang menilai relatif kalau merdeka itu. Jadi tadi kan Pak Merik mengusulkan asbes katanya yang kena bencana itu. Itu kira-kira kapan Pak ditanggulangi atau direalisasikan Itu kan pada BPPD? barang yang memang ada di gudang, ya. Itu apa namanya open stock namanya ya, barang persediaan yang ada. Gitu. Nah kalau memang barang persediaan itu ada, ya kita berikan. Tapi kalau memang sudah tidak ada, gitu ya. Nah kadang begini, kadang ini kan petugas turun, gitu, tidak lagi meminta keterangan dari gudang, barang apa yang masih ada. Nah sepengetahuan petugas, barang ini masih ada, gitu ya. Jadi itu kendala. Dalam kenyataannya barang ini sudah habis. Ini yang miskomunikasi. Oh, jadi itu kendala waktu tadi, waktu Ya, yang gitu ya. tidak sempat tadinya Ya. aturan pagi jadi siang gitu ya. Oh, kendalanya yang itu. kedua, biasanya jika terjadi bencana itu, itu tim turun melakukan pendataan, gitu. Pendataan itu nanti apa yang dirusak itu ditotal, total gitu dalam bentuk uang. Nah, bukan ini bentuk kita- barang. Hah? Bukan bentuk barang. Bukan. Nah ini nanti kita kirim dulu di inspektorat untuk direview. Setelah direview inspektorat, itu baru nanti di ACC oleh BPKAD. Kalau BPKAD sudah oke, itu cair. Cair itu kita langsung berikan ke masyarakat, gitu ya. Dikumpulkan masyarakat, diberikan, ada tanda terima dan tidak ada pemotongan. Gitu. Nah, yang kedua tadi ada juga bentuknya sembako. Nah, yang sifatnya itu ringan pada umumnya itu sembako dan itu juga tergantung kesediaan dana yang ada gitu. Paket namanya. Realisasi belanja modal sebesar Rp427.226.026 terdiri dari belanja modal untuk pembelian genset, trailer speedboat, mesin penghancur kertas, meja rapat dan kursi, kemudian arit rumput, mesin sinsau, pendingin AC, TV, kemudian radio rig, komputer, printer, laptop, hard disk, dan tenda peloton. Kemudian terkait dengan temuan BPK, kami laporkan terkait dengan honor dan sudah kami hentikan. Kemudian ada ya, Honor apa Pak? honor PPTK. Berapa temuan BPK-nya? Juta Pak. Sudah dibereskan? Sudah selesai Pak. Jadi honor apa itu Pak? Honor Ini MBTT Pak, 27 juta Pak. ya udah, kendalanya apa Pak? Selama Bapak di BPBD, apa kendalanya? Ketika ada urgensi misalnya, saya tanya nih, 2 bulan yang sebulan yang lalu itu ada rumah ketimpa pohon yang memang itu sebelahan sama saya. Dulu petugas Bapak datang sana tuh BPBD sama damkar BPBD menjanjikan mau ngasih asbes ada di gudang. Saya tontonin itu. Dari pagi sampai sore ternyata baru kerja siang. Alasannya mesin pemotongnya rusak. Iya. Bapak senyum kan gitu. Nah, jadi maksud saya nanti tolong dianggarkan Pak yang menjadi kebutuhan. Memang kelihatannya kecil, tapi ketika itu lagi dibutuhkan, itu sangat besar Pak. Nah itu Pak, tolong Bapak cek itu. Kalau memang sudah pernah janji ngasih asbes, asbes itu paling berapa Pak? 400.000. Tunaikan Pak.
gitu, tunaikan. Jadi kita jangan juga selalu sosialisasi, ayo bayar pajak, ayo bayar pajak PBB, bayar pajak motor untuk meningkatkan PAD, beli tanah kena pajak aja Rudi itu, jual tanah kena pajak, ya kan? Tapi ketika rakyat yang bayar pajak itu hanya sebuah asbes dan semen, rumahnya rubuh, nggak ada negara itu hadir, Pak. Ya kan? Nah ini catatan ini gitu. Ridi sedang mengencangkan kostum. Inilah areal kita DPRD Lampung Selatan pemirsa yang sedang rapat banggar pada seluruh instansi eksekutif tentunya. Dan azan pemirsa, karena Pak Merik yang memberikan makan, katanya minum untuk hal bencana yang asbes tadi. Ya mungkin tersedia gitu, cuman karena ini belum diberikan, belum. gitu ya, atau miskomunikasi ini tadi, kebaikan Pak Merik ini lebih dulu terpanggil, apalagi sebagai wakil rakyat, kan gitu. Nah dia mampu dan ada yang langsung dikeluarkan oleh beliau. Gitu. Ngapain nunggu lama-lama dari kantor gitu? Yang namanya barang pemerintah ini kan harus melalui birokrasi gitu ya. Lagian bencana juga kan nggak kita duga-duga ya. Nggak ada bencana itu, semua itu rahasia Allah sebenarnya gitu. Baik. Ya, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak Maturidi. Ya. Nggak usah salaman. Wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Banggar, Bapak Ibu anggota Banggar, yang kami hormati Pak Sekda, TAPD. Perkenankan pada kesempatan ini saya Badrul Jamal selaku Inspektur Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan tupoksi kami, tugasnya adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan dan aset, serta mengawasi kinerja pemerintahan daerah, kecamatan, desa, BUMD, puskesmas, dan puskes. Kami menyampaikan ringkasan laporan realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut. Total belanja daerah dengan anggaran 26.994.442.200 rupiah dengan realisasi 15.443.769.781 rupiah atau 57,21%. Dilaksanakan untuk kegiatan 3 program serta 12 kegiatan dan 53 sub kegiatan. Dapat kami jelaskan penggunaan biaya, penggunaan realisasi anggaran belanja operasi dari anggaran 16.340.534.900 rupiah, realisasi 15.109.838.702 rupiah atau 94,25%. Ini terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Kemudian untuk belanja modal dengan anggaran 10.963.907.300 rupiah dengan realisasi 333.931.079 rupiah atau 3,04%. Adalah yang semula untuk belanja direncanakan pembangunan gedung kantor inspektorat, namun pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya konsultan perencanaan dan pengawasannya belum diprogramkan. 29.553.800 rupiah ini tidak bisa direalisasikan.
Kemudian kami perlu sampaikan terkait dengan silpa tersebut, tadi sudah kami sampaikan tentang gedung ya. Kemudian ada juga sisa belanja pegawai karena pada tahun 2025 inspekturnya dijabat oleh PLT Pak Anton yang bersangkutan juga menjabat sebagai staf ahli, sehingga TPP tidak diberikan, beliau mengambil TPP yang di staf ahli. Kemudian ada belanja barang dan jasa, itu belanja barang jasa komunikasi sumber air dan listrik sebesar 87 juta tidak direalisasikan sesuai tagihan ya, nota listrik dan sebagainya. Kemudian belanja penyelenggaraan rapat koordinasi. Kemudian belanja perumusan kebijakan teknis di bidang karena ini bersamaan timeline dari diklat BIMTEK yang dilakukan oleh 37 juta pengawasan desa. Ini merupakan sisa dari honor narsum paksi KPK yang semula dianggarkan untuk 4 orang, ini hanya hadir 2 orang. Dan juga ada rencana studi tiru ke Jawa Barat untuk penilaian pencanangan desa anti korupsi. Kemudian ada juga belanja review laporan keuangan sebesar 47 juta rupiah. Kegiatan ini direncanakan dianggarkan untuk BIMTEK aplikasi review laporan keuangan berbasis SIPD. Pada tahun 2025 sampai dengan akhir tahun aplikasi e-review laporan keuangan SIPD sedang dalam proses perbaikan atau maintenance sehingga BIMTEK tidak dapat dilaksanakan. Kemudian belanja review laporan kinerja sebesar 16.457 rupiah, pelaksanaan review sesuai timeline bersamaan dengan bulan Ramadan sehingga belanja makan minum tidak dapat direalisasikan. Bahwa temuan BPK untuk tahun 2025 tidak ada. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertenakan. Ya, terima kasih. Kerja yang bagus Pak. Halo Pak Badrus, Kepala Inspektur Kaban. Pak Kaban, Kadis lagi. Mau izin konfirmasi bisa Pak Kaban? Konfirmasi terkait ini Desa Hara Banjarmanis. Itu kan sudah masuk tahap kejari. Iya, di sana dong prosesnya. Kamu nanya di kejaksaan. Enggak, soalnya inspektur juga Ya, kemarin kita bawa orang. perhitungan keuangan, kerugian negaranya kita udah diserahkan ke sana. Kira-kira bisa dijelaskan Pak, kerugian negaranya berapa kira-kira Pak? Itu di Pak Iwan. Pak Iwan. Oh, jadi Pak Kaban. Tapi nilainya sih masalah kemana saya lupa ya. Oh. Tapi itu udah disampaikan ke kejaksaan. Ya karena masyarakat di sana Udah. Kita ini kok, kita terus komunikasi dengan kejaksaan. Kita kan hanya kewenangannya penghitungan kerugian negara. Kalau untuk proses berikutnya kan di kejaksaan. Ya, oke ya Mas, makasih ya.